Angga Taung Palimbong Kalisuan Kulawan na Taung Paurong Angga Tosang Raputalang Angga Tosang Kapunan Nao Anak arang malabina para puan masallo keluarga Kudus Nazaret lalinggong tama para puan kaluwata masolanasang. Jadi may mo kami angga to sama petayanan diong alupeng kalosoran angga to sangka ataran lolo diong sangka pengkadiongan. Ta patuara mo batang di kaleta ta pupa mo lolong mo tondon to batang ta lau sapu boko borisandaraan na sangka pengkadiongan lante alu malabi lante kula mapiadadi to kula ka sidolokanna para puan masallokna anak rampan dilino Tara Pak Lembang Masolanasang Tatiling Bulo Mapapa Lindo Mairi. Kami mari berhimpun puji syukur 464.
Para gembala bergegas pergi dan mereka menemukan Maria, Yusuf dan sang bayi yang terbaring di palungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Natal, selamat pagi, selamat datang di pusat siara keluarga kudus Nazaret Sa'apak Bayong pada hari pesta keluarga kudus Nazaret hari ini. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan atau kepandaian, jabatan atau karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan mengantarkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana. Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam naungan kasih kedua orang tuanya. Semoga keluarga Katolik menjadi mutiara seperti keluarga Nazaret yang mampu meneladani keluarga kudus itu. Saudari-saudara para pesiara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri untuk merayakan pesta keluarga kudus Nazaret ini. Dengan terlebih dahulu kita menundukkan kepala di hadapan Allah, kemudian dengan penuh sesal di hati kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul, Ibrahim abadi di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur atas karya-Mu yang telah mempersatukan kami dari berbagai tempat sebagai keluarga besar umat-Mu di pelataran devosi siara keluarga kudus Sapak Bayu-Bayu ini. Semoga berkat doa keluarga kudus Nazaret, kami semua Engkau tuntun untuk mengenal secara lebih mendalam misteri kasih-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu. Kami percaya bahwa buah-buah dari perayaan kami ini akan membawa berkat melimpah bagi keluarga dan karya kami, khususnya di dalam menjalani persiaran hidup kami di tahun 2020 yang segera akan kami masuki. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya Ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri mendapatkan kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila memuliakan bapanya, akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaiknya akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang
yang dikuduskan dan dikasihi olehnya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmatnya. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tundukkanlah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah,
Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara para pesiara keluarga kudus Nazaret yang berbahagia karena beroleh berkat besar dari Tuhan. Saya mendapat kehormatan besar diundang oleh Bupati Tanah Toraja untuk hadir pada puncak Pesona Gemilang Toraja yang berlangsung kemarin di Plaza Toraja sekeliling kolam Kota Mangkale. Sementara duduk di panggung utama, tiba-tiba mata saya tertancap pada patung Laki Padada yang seakan-akan menatap kepada saya dan menyampaikan sebuah pesan. Maka saya menerawang kepada kisah legenda tokoh legendaris Laki Padada itu. Laki Padada adalah cucu dari Pemanurun Tamborolangi yang terkejut ketika menyaksikan adiknya, saudarinya yang masih kecil meninggal, dan dia terpukul dengan pengalaman duka itu, dan dia berkata, "Oh, mati puri atau." Maka berhari-hari dia bermenung
bermenung bagaimana supaya orang tidak mati, bagaimana supaya orang memperoleh hidup abadi, memperoleh tangamate. Dan dia akhirnya mengambil keputusan meninggalkan kampung halamannya Toraja. Bukankah Toraja seringkali disebut tondok lagi Padada? Kampung halamannya pergi mencari tangamate, karena keyakinannya itu adalah tugas luhur untuk semua manusia Toraja, dan maksudnya untuk semua manusia. Mulailah dia mengembara, mengendarai seekor tedong bulan, bukan tedong bunga seperti yang ada di depan kita, bukan. Tedong bulan itu kerbau albino, bukan tedong bunga, tapi kerbau albino. Mulai mengembara, mencari tangamate, mencari hidup abadi. Dan akhirnya sampailah dia di muara sungai di tepi Teluk Bone. Dan di sana dia mendapat kabar bahwa kalau dia mau memperoleh hidup abadi, tangamate, itu dia harus pergi ke Pulau Maniang. Pulau Maniang itu ada dekat Tolaka di sana, kan? Di sana dia harus pergi. Tetapi bagaimana dia harus ke sana? Sementara laki Padada bermenung-menung, tiba-tiba muncullah seekor buaya yang menyatakan kesediaannya untuk mengantar laki Padada ke Pulau Maniang. Tetapi buaya menyampaikan, memberi satu syarat. Syarat apa itu? Bahwa laki Padada harus merelakan kerbau yang dia kendarai untuk dimakan oleh buaya. Laki Padada menolak. Tidak, kerbau ini sudah menjadi teman saya. Dia rela membawa saya sampai ke sini untuk mencari hidup abadi. Tetapi tedong bulan itu sendiri yang menawarkan diri, rela dimakan oleh buaya, asal laki Padada akhirnya bisa mendapatkan hidup abadi untuk semua manusia. Laki Padada menolak. Tetapi kerbau tedong bulan itu mendesak, tetapi juga mengajukan satu syarat. Syaratnya adalah laki Padada dan keturunannya tidak boleh makan daging dari tedong bulan dan keturunannya. Dan itulah sebabnya orang Toraja sampai saat ini tidak makan daging tedong bulan. Maka jadilah laki Padada dibawa oleh buaya ke Pulau Maniang. Sampai di sana, dia menemukan seorang tua yang berkata kepadanya, laki Padada, kalau engkau mau memperoleh hidup abadi, hanya Tuhanlah, hanya Puang Matualah yang berkuasa memberikan hidup abadi. Dan karena itu kau harus bertemu dengan Tuhan, dengan Puang Matua. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa laki Padada harus menanti 3 hari 3 malam, tetapi dengan syarat dia tidak boleh tidur. Laki Padada berpikir tugas mencari hidup abadi itu luhur untuk semua manusia, dan dia siap memenuhi
persyaratan itu. Maka mulailah dia menunggu 3 hari 3 malam. Hari pertama, malam pertama, laki padada masih bertahan. Malam kedua dan hari kedua dan malam kedua masih mampu bertahan. Tetapi malam ketiga, laki padada tertidur. Orang tua itu datang menemui dia, mendapati laki padada tertidur. Maka dia menghunus parangnya dan memotong ujung parang laki padada, lalu membawa potongan itu pergi. Besoknya orang tua itu muncul kembali dan memberitakan berita yang tidak ditunggu dinanti-nanti oleh laki padada, bahwa dia tidak berhasil memenuhi persyaratan. Dia tertidur. Laki padada protes, "Tidak, saya tidak tidur." "Betul kau tidak tidur?" kata orang tua itu. Lalu dia menunjukkan kepadanya ujung parangnya dan mengatakan, "Kau masih mau menyangkal? Ini buktinya, kau tertidur." Maka laki padada gagal dalam mencari tammate, dalam mencari hidup abadi, karena dikalahkan oleh persyaratan tidur. Dan apakah kita sadar bahwa dalam kisah itu ada permainan makna, permainan kata dan makna? Bukankah ungkapan poetis dalam bahasa Toraja mengenai kematian adalah memaran mata? Dan dengan kalanya laki padada dengan memaran mata, berarti laki padada gagal di dalam menemukan hidup abadi. Dia harus mati. Saya akan sampai di sini saja pada kisah itu karena kisahnya masih berlanjut. Tapi itu. Nah, sekarang mari dengan kisah itu kita kembali ke perayaan hari ini, pesta keluarga kudus Nazaret. Dan mari kita kembali mengingat berita sukacita Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menemui seorang bayi terbaring dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan para gembala yang berupaya sesuai dengan berita malaikat, berupaya mencari sang juru selamat itu, kemudian ditegaskan para gembala menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Mari kita lihat bahwa bayi yang terbaring di palungan itulah Allah yang mendatangi manusia dan memberikan hidup abadi yang dicari oleh manusia, diwakili oleh laki padada. Bukankah dia yang lahir di Kana Betlehem, kemudian menjelang akhir hidupnya menegaskan, "Akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa
percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Nah, hubungkanlah itu dengan pesta keluarga kudus Nazaret. Ternyata Tuhan yang hadir untuk memberi hidup abadi, memberi tamat kepada manusia, itu tidak ada di Pulau Maniang, tapi ada di kandang Bethlehem, terbaring dalam palungan, dan ada di tengah-tengah keluarga. Jadi karena itulah berita keluarga pesta keluarga kudus Nazaret adalah jangan cari tamat, jangan cari hidup abadi di tempat lain selain dalam keluarga. Di sanalah dia hadir. Lalu dengan catatan penting, dia yang berkuasa memberikan tamat, dia yang berkuasa memberikan hidup abadi itu terbaring sebagai bayi dalam palungan, diapit oleh kedua orang tuanya. Palungan oleh banyak pengkhotbah itu dijadikan sebagai salah satu unsur bahwa kelahiran Yesus itu sangat sederhana, miskin. Tapi para ahli kitab suci mengatakan itu tidak benar. Unsur palungan di situ membawa makna simbolis lain. Dengan menggali dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 3 ditegaskan begini, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dan juru selamat yang datang dikatakan oleh malaikat, inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi terbungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan di sanalah dalam latar belakang nubuatan Nabi Yesaya ini harus dimengerti. Apa pesan yang disampaikan oleh palungan itu? Palungan adalah tempat menyediakan makanan bagi domba-domba. Itu. Jadi palungan adalah simbol kehidupan, sumber kehidupan. Menjadi tempat makanan yang menjadi sumber kehidupan bagi kawanan domba. Dan itulah persis intinya yang mau disampaikan, bahwa Tuhan yang masuk dalam ruang dan waktu di dalam sejarah ingin ditemukan terbaring sebagai bayi dalam palungan. Artinya apa? Ingin ditemukan sebagai makanan bagi manusia. Artinya apa? Artinya ingin ditemukan sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Dan tidak sekedar sumber kehidupan di dunia ini, karena dia yang terbaring dalam palungan itu adalah yang berkuasa memberikan hidup tanpa mati, hidup abadi. Bukankah dia menegaskan, akulah kehidupan dan kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Ini berita inti. Tuhan mau ditemukan sebagai sumber kehidupan abadi bagi manusia. Dan pesta keluarga kudus Nazaret itu menegaskan Tuhan yang mau
yang berkuasa memberi hidup abadi itu harus ditemukan dalam keluarga. Itulah makna dan pesan dari Pesta Kudus Nasaret. Sehingga kemarin itu saya terpikir-pikir, rupanya sosok laki pada Adam yang harus menjadi sosok, dan saya pikir itulah maksudnya mengapa dibuat patung laki pada Adam di kolam Makale itu, supaya pesannya menjadi pesan bagi seluruh orang toraja mengenai manusia yang berpikir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua manusia. Dia rela meninggalkan kampung halamannya, mencari hidup abadi bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk semua manusia. Dan laki pada Adam tidak menemukannya di Pulau Maniang, tetapi turunan laki pada Adam akhirnya menemukannya dalam keluarga Kudus Nasaret. Oleh karena itu, saudari-saudara terkasih, pesan dari Pesta Keluarga Kudus Nasaret ini ialah hendaknya setiap keluarga Kristiani, bukan saja keluarga Katolik, tapi setiap keluarga Kristiani menjadi keluarga Kudus Nasaret. Di sana harus ditemukan Dia yang berkuasa memberikan, hadir dan memberikan hidup abadi kepada manusia. Dan itulah pesan dari Pesta Keluarga Kudus Nasaret. Tetapi, dan inilah tantangannya, bukankah keluarga yang adalah sel masyarakat dan juga oleh gereja disebut sel gereja, disebut gereja kecil, pada zaman now sedang terancam oleh Herodes zaman sekarang. Herodes yang tidak karena egoismenya, karena merasa terancam kekuasaannya, mau menghilangkan Dia yang datang supaya ditemukan sebagai sumber kehidupan, yaitulah simbol di palungan, oleh penguasa duniawi diterima sebagai ancaman, dan karena itu harus dihilangkan. Tetapi siapa yang bisa dari manusia yang bisa menghilangkan? Tuhan sendiri. Sebelum Herodes bertindak untuk membunuh bayi itu, Tuhan telah menyelamatkannya, mengungsikannya ke Mesir. Dan lihatlah Herodes yang penuh kuasa itu bertindak membabi buta, menghancurkan keluarga, membunuh anak sulung dari semua keluarga. Itulah Herodes yang menantang keluarga Kudus Nasaret. Tetapi siapa dari manusia yang mampu menggagalkan rencana Sang Maha Kuasa? Tetapi Herodes itu pada zaman now itu telah berubah rupa. Bukan lagi pertama-tama dalam bentuk orang perorangan, tetapi dalam wujud mentalitas, dalam wujud semangat, dalam wujud pola pikir, dalam wujud spiritualitas. Herodes muda, Herodes zaman sekarang adalah wujudnya adalah individualisme, egoisme,
yang mewujud di dalam berbagai rupa. Memang masih ada dalam bentuk membunuh bayi-bayi, dan bahkan saja bukan membunuh bayi yang sudah lahir, tapi bayi yang masih ada dalam kandungan. Itu pun oleh Herodes zaman sekarang. Ibu, itulah aborsi yang beberapa waktu lalu di Indonesia ini saja dikatakan ada sekitar 2,5 juta pengguguran terjadi setiap tahun dalam keluarga, dan oleh yang harus melindungi sang bayi itu sendiri. Pembunuh. Bukan itu saja, tetapi dengan egoisme manusia yang muncul di dalam wujud hak asasi yang berkembang berlebih, menuntut mengubah bentuk asli dari lembaga keluarga sebagai sel masyarakat, dan tampillah dengan alasan itu hak asasi manusia. Manusia sejenis itu boleh mewujudkan keluarga, perkawinan sejenis. Bukankah itu Herodes yang mengerikan untuk manusia zaman sekarang? Jadi saudara-saudara terkasih, kisah Herodes yang sudah mau menghancurkan keluarga kudus Nazaret pada awal, dewasa ini merajalela di seluruh bumi. Dan oleh karena itulah sekurang-kurangnya 2 paus diutus oleh Tuhan untuk mengangkat suara menentang Herodes dalam wujud Samana. Itulah Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah digelar sah, dan Paus yang sekarang Paus Fransiskus. Kedua paus ini menjadikan pastoral keluarga sebagai salah satu yang sentral dalam pastoral mereka. Paus Yohanes Paulus II berkeluh, kita umat manusia dewasa ini hidup dalam budaya kekerasan, bukan budaya kehidupan. Kita hidup dalam budaya kematian, bukan budaya kehidupan. Dan itulah dengan menyaksikan Herodes zaman sekarang yang mewujud dalam pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir berupa aborsi, yang mewujud dalam upaya yang di negeri-negeri serba maju semakin kuat sebagai tuntutan karena alasan itu hak asasi manusia untuk melegalisir perkawinan sejenis. Ini Herodes yang mau menghancurkan sang pemberi hidup abadi, sang pemberi tang mati kepada manusia. Dan pesan dari keluarga kudus Nazaret adalah satu-satunya keluarga yang mampu berdiri tegak menghadapi Herodes dalam
perwujudannya yang modern ini hanyalah keluarga kudus Nazaret. Apa rahasianya sehingga keluarga kudus Nazaret sebagai satu-satunya keluarga yang mampu menentang Herodes dalam segala wujudnya? Tidak ada lain adalah kesetiaan kepada kehendak Tuhan, dan itu persis bertentangan dengan dasar paling dalam dari Herodes zaman sekarang. Individualisme, egoisme, yang penting aku, bukan Tuhan, aku yang penting. Tetapi keluarga kudus Nazaret teguh berdiri. Jadi spiritualitas keluarga kudus Nazaret itulah yang harus digali, supaya setiap keluarga Kristiani pada zaman sekarang ini mampu menjadi keluarga kudus Nazaret dari zaman ini. Dan itu adalah melupakan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dengan segala argumentasinya, hak asasi manusia lah, untuk kenikmatan lah, dan sebagainya. Keluarga kudus Nazaret tidak menyerah terhadap mereka, taat kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak sendiri. Dan itulah yang kita temukan pada 3 anggota keluarga kudus Nazaret. Setia hingga akhir pada kehendak Tuhan. Ibu keluarga kudus Nazaret menanggapkan itu dengan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan perkataan dan bukan kehendak Maria, kehendak Tuhan yang harus menjadi satu-satunya pedoman. Bapak keluarga Yusuf yang ditampilkan oleh kitab suci sebagai pendiam 100%, adakah yang pernah menemukan satu kata pun dalam kitab suci diucapkan oleh Yusuf? Tidak ada kan? Tapi bacalah Injil Matius, di mana sang pendiam sejati ini adalah bukan omong, tetapi tindakan yang penting. Ketika dalam mimpi, artinya dalam permenungan mendalam sebagai manusia, mengenai makna cobaan yang dihadapinya, karena semula dia merasa dikhianati oleh sang tunangan, tetapi dia menjadi manusia yang terbuka dan bermenung, dan lihatlah dalam permenungan itu dia menemukan kehendak Tuhan. Karena dalam permenungan mendalam itu dia menemukan dan mendengar malaikat berkata, Yosef, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Dan lihat apa yang dibuat oleh Yusuf. Sesudah bangun dari tidur, dia melaksanakan apa yang dikatakan. Jadi lihatlah, ibu keluarga, bapak keluarga dalam keluarga kudus Nazaret itu mempunyai satu prinsip spiritualitas, kehendak Tuhan. Dan nenek moyang kita mengajar kita itu, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan? Kalau orang tua memiliki prinsip hidup, memiliki spiritualitas dasar seperti ini, ya itu akan turun kepada anak-anak. Dan itulah juga yang diturunkan kepada sang anak dalam keluarga kudus Nazaret. Bukan kepada perjamuan pada di kebun Getsemani, ketika Yesus tergoda untuk dilepaskan, minta dilepaskan dari tugas itu.
dia punya hak untuk memohon kepada Bapaknya, Tuhan, Bapa, lepaskan saya dari. Tetapi doa seorang Kristen yang sejati adalah doa yang harus ditutup dengan jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang menjadi. Ya Bapa, lihatlah spiritualitas inti yang sama dari keluarga kudus Nazaret. Dan dengan berpedoman pada prinsip hidup ini, keluarga kudus Nazaret bertahan terhadap ancaman pembunuhan oleh Herodes. Nah, saudara-saudara para peziarah, keluarga kudus Nazaret, ini pesan yang disampaikan kepada kita pada pesta keluarga kudus Nazaret. Hendaknya tiap-tiap keluarga Kristiani, tidak saja keluarga Katolik, menjadi keluarga kudus Nazaret. Menjadi keluarga kudus Nazaret. Menghadapi Herodes yang tampil mengerikan dengan garangnya, mau menghancurkan pembawa hidup abadi. Dan saudara-saudara, saya percaya Tuhan yang sama telah mengantar kita untuk berupaya mewujudkan pusat ziarah keluarga kudus Nazaret sebagai tempat devosi, menggali spiritualitas keluarga kudus Nazaret agar menjadi spiritualitas keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristiani. Mari kita camkan pesan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri dan kita kembali memperbarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan 2 abad dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga diserahkan kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Selanjutnya, marilah saudara-saudara peziarah yang dikasihi oleh Tuhan, kita memanjatkan doa-doa kita dalam iman yang sama yang baru saja kita perbaharui. Terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putri putranya yang terkasih. Umat menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa bijaksana, bagi kaum muda kita, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih
berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Forum Umat Katolik Pukat Nusantara, Panitia Pembangunan Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret Sahabat Bayu-Bayu, pemerintah dan donatur kami. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah Pukat Nusantara, segenap panitia pembangunan, pemerintah dan donatur kami yang terus mendukung pembangunan Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret Sahabat Bayu-Bayu ini. Semoga mereka semua Engkau berkati di dalam keluarga dan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk Tarekat Suster YMY dan Tarekat MSF yang berkelindungkan keluarga Kudus Nazaret sehingga mereka berpesta pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama dengan seluruh anggota Sosietas Yesus Maria Yosef dan juga misionaris Santa Familia, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas segala berkat dan perlindungan yang boleh dialami oleh kedua sosietas ini yang berkelindungkan keluarga Kudus Nazaret. Dan bersama dengan itu Tuhan, kami mohon semoga misi yang Kau percayakan kepada kedua tarekat ini, khususnya untuk zaman sekarang ini, dapat mereka wujudkan sehingga mereka Kau jadikan sebagai alat-alat yang baik dalam tangan-Mu untuk mewartakan dan memperteguh supaya semangat keluarga Kudus Nazaret itu menjadi semangat dari keluarga-keluarga Kristian zaman sekarang. Marilah kita mohon, Dengarkanlah kami ya Tuhan. kita bersama dengan saudari-saudara kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya. Ada sejumlah saudari-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya. Ada 2 pastor kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, yaitu Pastor Alex Maitimo dan Pastor Joseph Adam. Dan 2 hari lalu juga Pastor John Rantegala dan Pastor Irene Okar Malik merayakan hari ulang tahunnya. Dan sejumlah saudara-saudara kita, yaitulah Elizabeth Hatalende, Teofano Arten Delende, Immanuel Federal Patium, Fabiola Ada Valente, Inocencio Yason Batu Laik Alom, dan boleh jadi masih ada saudara-saudara, adik-adik, anak-anak kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang bersama dengan anak-anak-Mu yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya dan mengambil bagian dalam sukacita kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus, kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepada anak-anak-Mu ini. Dan bersama dengan itu ya Tuhan, kami juga memohon semoga berkat berlimpah yang mereka boleh alami sampai saat ini terus menjadi kenyataan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon, Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. ini mari kita hening sejenak. Dalam hati kita masing-masing kita dapat menyampaikan permohonan-permohonan khusus kita. Mari kita menyampaikannya kepada Tuhan lewat keluarga Kudus Nazaret.
kita juga ingin berdoa untuk sanak keluarga kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Pasti banyak sekali, tetapi secara khusus kita mengingat dalam doa Ibunda dari Pastor Julius Wandaso SX yang ini hadir bersama kita berkonselebrasi dalam perayaan Ekaristi Pesta Keluarga Kudus Nazaret ini untuk almarhumah Barnabas Irianto, almarhum Paulus Odama, dan pasti masih banyak sanak keluarga kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Mari kita mohon kepada Sang Kuasa memberikan hidup abadi itu, agar memberikan hidup abadi dalam suasana kebahagiaan kepada sanak keluarga kita ini yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tujuan akhir dari penjelmaan putramu ke dalam dunia ini adalah untuk membawa kami ke dalam kehidupan abadi di rumahmu. Maka terimalah kiranya ke dalam kebahagiaan abadi di rumahmu, sanak keluarga, orang tua, dan siapa saja yang kami cintai yang telah mendahului kami kembali ke alam baka. Kiranya mereka mengalami kebahagiaan abadi di rumahmu. Marilah kita mohon. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan gembira dan penuh gairah sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Bimbinglah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami menunjukkan persembahan ini seraya memohon dengan restu Bunda Maria, Bunda Kristus yang tetap perawan, serta Sang Yusuf, agar keluarga-keluarga kami menemukan kekuatan dalam cinta kasih-Mu, serta menikmati kedamaian dalam rumah tangga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada saat ini, sebab Yesus Kristus penyelamat kami telah lahir sebagai manusia dan menjadi manusia saudara kami. Di tengah malam sunyi merekala cahaya dan bersinarlah semarak ilahi di dunia. Engkau kini dapat kami kenal dalam wujud manusia dan dapat kami kasihi dalam diri Putra-Mu Yesus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Pesta Keluarga Kudus ini kami menghadap Dikau sehat sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur John Likuada, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggalkan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Secara khusus kami mengenang dan mendoakan Ibu Anastasia Bunga, ibunda dari Pastor Julius, Bapak Barnabas Irianto, dan Bapak Paulus Dhamma. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat suci, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut
Saudara Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Natal Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari kita saling menyampaikan salam damai Natal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas memberikan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah agar kami dapat meneladan keluarga kudus Nazaret, dan kelak Kau perkenankan kami menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Misa tutup tahun dilaksanakan di Sapak Bayo-Bayo jam 9 malam. Maka petugas diserahkan ke stasiun Rantai Durian. Nanti kami konfirmasi ke siapa-siapa yang bertugas. Dari pusat paroki, stasiun pusat paroki, doa syukur pemberkatan rumah keluarga Bapak Yohanes Pararut, Batu Bapak dari SD Buntu Salambe. Natal bersama SD Buntu Salambe besok tanggal 30 Desember dilaksanakan jam 9 di SDN Buntu Salambe. Dari stasiun Tanjung, kemudian ibadat Kanisa di Pokkuning hari Rabu tanggal 1 Januari jam 4 sore. 7 malam, jadi di sini jam 9 pukul 21.00, lalu di pusat paroki pukul 19. Tapi Bapak Uskup, lalu Pastor Yunus Panas SX. Yang saya hormati Dewan Pastoral Paroki Kristus Agung Abadi Sanggala, yang saya kasihi, muliakan dan banggakan kita semua para peziarah tahun ini di pusat paroki, di pusat ziarah keluarga kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo di tempat ini. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang berkenan memimpin ziarah kita tahun ini dan keluarga mewujudkan nilai utama tersebut di tengah tantangan dunia zaman sekarang ini. Yang perlu kami garisbawahi, moga-moga ke depan ini apa yang kita harapkan dapatkan bersama terkait dengan perkembangan pusat siaran ini boleh berjalan dengan baik. Butuh dukungan doa dari kita semua, Bapak Ibu para pesiaran, segenap panitia kerja tim kecil yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan kita, siaran kita dan lain sebagainya. Atas dukungan partisipasi para pastor, Bapak Ibu sekalian, perayaan ini boleh berlangsung dengan baik. Lalu yang kedua, untuk permohonan maaf kalau ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati terkait. Demikian beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Selanjutnya akan mendengarkan dari Bapak Uskup alihan peneguhan kita semua berputusan tidak bersegambar.
TV One memberitakan pusat siaran ini, dan salah satu yang mengesan bagi saya bahwa diklaim bahwa ini adalah pusat siaran keluarga kudus Nazaret yang pertama di dunia, dan itu saya kira benar. Ya, tentu saja tidak dalam arti menggantikan Nazaret yang asli. Tetapi saya sudah beberapa kali ikut ziarah ke Tanah Suci. Pusatnya itu bukan di Nazaret, tapi di Yerusalem. Nazaret itu paling disinggahi, tak punya arti, tak punya makna. Di sini menjadi pusat devosi keluarga kudus Nazaret. Jadi saya merasa tidak ada salahnya berita di TV One. Ini adalah pusat siaran keluarga kudus Nazaret yang pertama. Mungkin untuk selanjutnya akan bermunculan di tempat lain pusat-pusat devosi kepada keluarga kudus Nazaret untuk menjadi jawaban terhadap serangan yang mengancam lembaga asli sel masyarakat itu yang namanya keluarga. Tetapi itu tidak akan menghilangkan kenyataan bahwa Tuhan telah memulai di tempat yang sangat terpencil ini pesan itu. Maka sekali lagi dengarlah undangan dari keluarga kudus Nazaret di Sahabat Bayo-Bayo ini. Kalian selalu akan disambut oleh mereka dengan tangan terbuka dan hati lebih terbuka lagi. Datanglah dan curhatlah kepada keluarga kudus Nazaret yang tidak pernah akan membiarkan kita dikalahkan oleh Herodes penjelmaan baru dalam zaman sekarang. Oleh karena itu, sekali lagi selamat Natal, selamat pesta keluarga, dan selamat menyongsong tahun yang baru. Semoga spiritualitas semangat keluarga kudus Nazaret tetap kuat dalam menjadi sumber pedoman dalam keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita masing-masing menjadi perpanjangan keluarga Nazaret. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Nah, mari saudari-saudara terkasih, kita menutup perayaan pada perayaan Ekaristi pada pesta keluarga kudus ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan untuk kita semua dan untuk seluruh keluarga yang mendapatkan tantangan tidak ringan pada zaman serba maju ini. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati kita sekalian. Semoga Tuhan menjadikan kita pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti kita. Dan semoga Dia memimpin kita, melindungi kita, dan menganugerahkan rahmat kepada kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara peziarah terkasih, perayaan kita pada pesta keluarga kudus ini telah selesai. Sekali lagi selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru kita diutus. Amin.
masak. Ada pandu lah. Oke, pakai ini. Bene te. Ini Kalista. Oke. Gurunya udah sini. Waktu kelas 1. Ini sudah. Yang kecil itu. Fotonya. Ayo masak. Ada juga kan. Kumpul apa nanti? Deh, masak nanti tuh.